Halo, kembali lagi bersama kami di Axel Talk, Talking with Akselerasi Perubahan. Nah, kenalin aku Fazli dan teman aku Rinda. Kita pada hari ini akan mengadakan Axel Talk yang ketiga dengan narasumber yang Kece banget nih Bang, keren gitu. Karena ini impian semua orang sih. Ya betul banget Bang. Ya. Menggemparkan dunia gitu. Menggemparkan Unan Raya. Unan Raya sangat gempar dengan beliau. Banget, Bang. Nah, boleh gak sih Bang kita kenalan dulu sama boleh. kita? Rina udah penasaran ya? Penasaran banget Bang. Oke, boleh Bang perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Halo Rinda, Fazli. Sebelumnya perkenalkan nama aku Alvino Andestopano dari jurusan Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Angkatan 20. Alhamdulillah kemarin keterima sebagai mahasiswa internship di PT Freeport Indonesia, salah satu PT perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia untuk saat ini. Kan Rinda, aku bilang apa kan, keren kan? Keren banget Bang. Ya kalau aku sih speechless sih. Ya, Rinda karena juga. Aku sebagai mahasiswa mahasiswa pertanian, aku bangga banget sama beliau gitu. Langsung saja Bang, mungkin tidak berlama-lama Bang. Aku yakin KM Unan juga menunggu sesi podcast kita kali ini Bang. Nah jadi yang pertama yang mau ditanyain itu lebih kayak gimana sih PT Freeport Indonesia itu Bang? Nah, jadi PT Freeport ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Jadi mungkin terdengar aneh kenapa sekelas pertanian bisa keterima di PT Freeport Indonesia. Karena khususnya umumnya itu kebanyakan dari jurusan keteknikan. Jadi kemarin alhamdulillah diterima di PT Freeport Indonesia. Dan di sini PT Freeport Indonesia sendiri itu perusahaan yang mengelola pertambangan tembaga, emas dan perak atau silver. Jadi awal mulanya PT Freeport itu pada tahun 1936 kalau nggak salah, itu pada ekspedisi ke atas seorang geologis Belanda yang menemukan adanya cadangan di puncak Jayawijaya. Jayawijaya itu juga disebut sekarang itu sebagai pegunungan Kartens. Nah, jadi ketika telah ditemukan pada ekspedisi Kartens dan selanjutnya bekerjasamalah dengan Freeport McMoran atau bagian dari Amerika, salah satu perusahaan pertambangan di Amerika sana. Jadi ketika udah ditemukan cadangan, makanya dimulailah pertambangan di area Papua. Jadi sebelumnya Freeport Indonesia sendiri itu terletak di Papua bagian tengah, khususnya di kota Timika, Papua. Jadi Freeport sendiri itu membangun fasilitasnya dari bawah ke sampai atas, di area lowland sampai area highland. Seperti di bagian bawah itu mereka membangun area pelabuhan atau yang kita sebut dengan port site, dan juga di area mile 21 itu area fokus untuk riset, reklamasi dan biodiversity. Dan habis itu ada bandara, ada laboratorium, dan juga ada pusat perusahaan juga, yaitu di area lowland itu di Kuala Kencana. Mungkin pernah dengar nggak kira-kira Kuala Kencana sebelumnya? Belum sih Bang. Pernah gak sih Bang? Rinda Cuman kayak belum tahu apa tuh itu sih. Tapi cuma tahu Kuala Kencana ya. Nah, jadi Kuala Kencana itu sebenarnya salah satu kota modern. Karena seperti yang teman-teman itu kenapa disebut kota modern? Karena di Kuala Kencana itu semua kabel udah di bawah tanah. Jadi tidak ada kabel yang berserakan lagi, habis itu tiang-tiang listrik, karena semuanya udah ditanam di bawah tanah. Selanjutnya itu kita pindah ke area Highland. Jadi di area Highland ini ada kota penghubung, itu namanya Tembagapura. Dan juga nanti di area Highland itu juga ada area concentrating. Di area concentrating dan juga ada area pertambangan di situ. Dan untuk saat ini Freeport sendiri itu terfokuskan kepada tambang bawah tanah atau underground mine, enggak open pit lagi. Karena sebelumnya itu di Grasberg udah ditutup di 2020 kemarin. Mungkin sekian. Berarti kalau kita ke Kuala Kencana apa tuh Bang, berarti estetik gak sih Bang kalau kita foto di sana? Karena apa kayak ada sumber daya alam kayak yang bisa kita manfaatkan untuk keestetikan diri kita gitu, nggak terganggu sama kabel sama tiang juga kan tadi. Nah, dari mana sih Abang dapat informasi magang Freeport ini, dan menurut Abang apa aja sih persyaratan biar Rinda nih atau Bang Fazli mungkin bisa ikut gabung internshipnya Bang? Nah, jadi sebelumnya kemarin itu dapat informasi pada saat seminar proposalnya diundur. Jadi pada saat seminar proposalnya diundur, otomatis nggak ke kampus karena dikit ngerasa gimana gitu kan. Jadi selama di rumah itu scroll media sosial dan akhirnya ketahuan lah ada Freeport ngadain internship program.
Jadi pada saat itu cuman mikir, "Ah, ya udahlah nggak mau daftar," gitu. Karena pertama kali dan nggak mungkin juga keterimanya. Tapi karena sering terus setiap scroll-scroll itu ada terus itu, informasi mengenai internship program di Freeport. Jadi niatin daftar, bikin, CV 1 hari, bikin proposal 1 hari, dan mempersiapkan surat izin dari jurusan itu kurang lebih 3 hari atau 4 hari. Dan pada saat mau seminar proposal, karena bertepatan kemarin itu, di akhir pendaftaran bertepatan dengan jadwalnya seminar proposal. Mmm. Jadi pada saat belajar untuk seminar proposal disempatkanlah untuk mendaftar, karena ya coba-coba gitu, mana tahu keterima, kalau nggak keterima pun juga nggak apa-apa. Jadi untuk misalnya teman-teman ada yang mau coba daftar, coba aja cari tahu di websitenya resmi PT Freeport. Itu kemungkinan untuk magang sendiri PT Freeport itu ngadain 2 kali dalam setahun, 2 cycle. Jadi mungkin di cycle pertama itu bukaan pendaftaran itu kalau nggak salah di bulan Februari, dan juga di cycle kedua itu di pembukaan di bulan September. Nah, Bang, tadi kan, kalau Rinda pertanyaan mengenai apa saja persyaratan untuk, intern di PT Freeport. Kalau Fazly lebih kayak kan, Abang udah diterima nih di PT Freeport Indonesia, Mhm. apa aja sih, Bang, divisi-divisi yang fasilitasi oleh PT Freeport Indonesia untuk, eee, mahasiswa yang melakukan internship di sana gitu, Bang? Oke. Oh, tadi sorry belum menjawab ya pertanyaan dari Rinda masalah syarat. Jadi untuk syarat sendiri ada beberapa nih syarat yang harus dilengkapin sama teman-teman. Itu yang tadi udah disebutin juga ya beberapa, itu seperti CV, ada proposal kalau ada, tapi sebenarnya ini opsional, tapi kalau bisa ada, biar jelas gambaran magangnya di situ mau ngapain. Dan juga bagi teman-teman yang semester 7 yang mau tugas akhir di sana, Freeport sangat welcome untuk teman-teman melakukan penelitian di sana. Dan juga itu ada surat izin dari jurusan. Jadi teman-teman harus minta surat izin, dan juga pada cycle sekarang itu diminta adanya bukti sertifikasi akreditasi. Jadi misalnya akreditasinya A, harus ada buktinya sertifikasi. Dan juga ada beberapa lagi seperti kayak transkrip nilai, KTP, terus adalah yang teman-teman bisa ngelihat di websitenya PT Freeport sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat di karir page-nya PT Freeport yang di bagian magang. Karena di situ banyak sekali berkas yang harus teman-teman isi. Dan itu harus diisi semua. Dan nanti ada kemarin tuh yang nanya ke saya, ada orang dalam nggak? Karena di websitenya sendiri tanyain ada orang tua yang bekerja di PT Freeport atau di pemerintah. Jadi bagi teman-teman yang nggak punya kenalan atau relasi orang tua kerja di PT Freeport atau di pemerintah, nggak apa-apa, coba daftar dan kosongin bagian itu. Karena saya pribadi coba mendaftar juga nggak ada orang tua yang kerja di PT Freeport, dan nggak ada juga orang tua ataupun keluarga yang kerja di pemerintahan. Jadi jangan ragu untuk mendaftar. Mungkin itu. Dan juga tadi divisi ya. Iya, Bang. Nah, jadi kalau untuk divisi sendiri, sebenarnya PT Freeport sendiri banyak membuka divisi divisi untuk teman-teman yang magang. Tergantung dari jurusan teman-teman itu sendiri. Kalau misalnya kita Fazly di bagian pertanian atau Fakultas Pertanian, itu kita diletakin di bagian environmental atau di lingkungan. Tapi bagi teman-teman yang ke teknikan mungkin bisa di bagian itu di area produksi Mmm. yang keteknikan. Misalnya ada teknik pertambangan itu di bagian produksi seperti di apa di undergroundnya. Dan juga kalau teman-teman dari divisi misalnya Fateta gitu, Fateta pun juga bisa dimasukkan di divisi Enviro juga, karena Enviro di sini nggak hanya lingkungan tapi keberlanjutannya. Oh. Nah, tadi kalau saya sendiri itu diletakin di divisi environmental, di mana divisi enviro sendiri merupakan divisi yang bertanggung jawab tentang isu-isu lingkungan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa pertambangan itu sendiri tidak lepas dari masalah lingkungan. Setiap ada pertambangan pasti ada dampak lingkungan. Iya. Nah, di mana bentuk tanggung jawab dari perusahaan itu untuk melakukan reklamasi pada area pertambangan tersebut yang telah tidak digunakan untuk pertambangan lagi. CSR gitu ya, Bang? Iya benar. Jadi untuk PT Freeport sendiri itu divisi Enviro itu terletak di bagian Highland sampai Lowland. Jadi dia banyak itu. Dan Enviro sendiri itu memiliki beberapa seksi seperti di area Porsat atau di area laut itu ada Enviro Coastal, seksi coastal. Itu bertanggung jawab untuk di area
laut. Dan juga untuk di area MEL 21 itu ada Enviro di bagian biodiversity dan reklamasi. Dan juga ada di MEL 28 di tempat saya ditempatkan itu di area laboratorium Enviro. Dan juga nanti naik lagi tuh di bagian atas ada khusus Enviro di bagian hidrologi. Itu di area lowland dan ada area reklamasi di area highland juga. Mungkin itu sih divisinya. Banyak banget ya bang divisinya. Ya jadi tertarik Iya, gak sih? Jadi memacu keinginan kita buat Iya. segera ke sana gitu Kayak lah. kita pikirnya kayak divisinya cuma satu, ternyata satu tuh dibagi-bagi lagi, Iya, ya kan? kita ngiranya emang murni anak teknik pertambangan yang bisa intern ke sana. Rupanya Bang Vino sebagai mahasiswa ilmu tanah bisa Iya, gitu bisa. loh. Bang. Nah, tadi Bang Fazli udah bahas divisi kan, Bang. Nah, dari Rinda, apa sih benefit yang Abang dapatin dari intern ini? Untuk benefit yang pertama ya pasti menambah relasi ya. Karena menambah relasi pun kita dapat banyak kenalan-kenalan selama kita mengikuti program magang. Seperti kemarin itu kita juga diajak pada saat acara besarnya Freeport yaitu dan khususnya divisi environmental itu pada saat Hari Lingkungan. Jadi kita mahasiswa magang itu pertama kali dilibatkan pada acara tersebut. Nah, di situ kita dapat ketemu tuh orang-orang yang luar biasa seperti petinggi-petingginya. Kemarin itu ada Bapak Vice President Divisi Enviro juga, ada manajernya. Intinya semua manajemen di perusahaan PT FI itu menghadiri lah acara tersebut. Dan nggak hanya itu, pada acara Hari Lingkungan itu adanya stand-stand. Jadi kita dapat tahu divisi-divisi apa aja yang ada di PT Freeport. Dan juga kita bisa dapat berburu merchandise gitu yang bisa dijadikan oleh-oleh. Nah, nggak hanya itu, nggak hanya relasi, kita juga dapat dan kenalan dengan teman-teman yang luar biasa. Jadi PT Freeport sendiri itu mengadakan internship program itu nggak untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi kemarin dapat teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi ibaratnya PT Freeport itu merupakan Nusantara mini. Jadi mau cari orang mana pasti ada di situ. Dan juga dapat teman-teman yang dari kampus-kampus terfavorit lah. Karena ada yang dari UI, ada yang dari ITB, ada yang dari ITS, dan banyak lagi. Tapi teman-teman jangan khawatir khususnya Universitas Andalas nggak perlu insecure ya dengan kampus-kampus itu karena dengan saya coba magang di situ mudah-mudahan menjadi motivasi lah teman-teman bahwa kita UNAN bisa kok untuk magang di situ dan teman-teman jangan patah semangat juga dan apapun selagi masih ada peluangnya coba terus mana tahu kalau emang rezekinya pasti keterima jadi nggak perlu khawatir. Iya Bang, ini berangkat ke belakang sedikit ya Bang. Iya. Kalau pertanyaan tadi itu lebih kayak kan tadi ada kayak CV, terus ada kayak proposal ya Bang kalau nggak salah. Yes. Kalau pertanyaan tadi kali ini adalah gimana sih Bang tips dan trik supaya kita tuh bisa lolos internship terusnya di Freeport gitu Bang. Oke. Tips and tricks. Jadi teman-teman itu harus tahu ya, untuk CV itu harus ATS friendly ya. Jadi biar bisa dicek sistem. Karena nggak mungkin untuk internship sendiri itu yang daftar kemarin di periode pertama di cycle 1 kemarin itu yang daftar sampai 8.540 orang. Dan itu nggak mungkin dicek satu-satu oleh divisi LOD, Divisi Learning Organization Development yang mengurus bagian internship. Jadi balik ke CV tadi, usahakan CV-nya tuh ATS friendly dan juga teman-teman harus tahu nih persyaratan apa yang dibutuhkan pada saat magang. Dan ada beberapa persyaratan yang diminta oleh perusahaan. Misal tadi ada dari jurusan apa. Misalnya saya pribadi itu jurusan ilmu tanah. Usahakan CV-nya tuh menggambarkan teman-teman sebagai mahasiswa ilmu tanah. Karena pasti ada keyword tertentu yang menjadi tolak ukur untuk mereka. Jadi mereka nanti selected-nya by system, bukan dicek satu-satu. Kalau dicek satu-satu pusing ya. Ya 8.000 itu nggak mungkin dicek satu-satu. Nah, jadi ketika kita menonjolkan jurusan kita dan kita harus ngejual diri. Ibarat CV itu tempat ngejual diri. Jadi jangan ragu masukin apapun pengalamannya, baik itu berkaitan atau enggak, tapi masukin aja. Dan juga kemarin kalau untuk CV saya pribadi itu pakai bahasa Inggris ya untuk CV dan juga pengalaman itu semuanya saya masukin baik dari pengalaman di luar kampus maupun di dalam kampus. Jadi intinya dimasukin aja kalau ada project-project dengan dosen semuanya dimasukin, kalau ada dapat achievement atau reward atau penghargaan itu juga dimasukin. Intinya jual diri teman-teman sebagus mungkin
dan nge-branding diri teman-teman sebaik mungkin. Dan juga ingat intinya harus CV teman-teman itu harus menggambarkan jurusan teman-teman. Karena mereka nanti melihat dari CV dan juga untuk misal di proposal. Sebenarnya di proposal sendiri sebenarnya opsional proposal. Tapi teman-teman harusnya ngemasukin proposal juga menjadi panduan ketika teman-teman magang nantinya. Jadi nggak harus misalnya proposalnya nggak harus untuk tugas akhir ya. Mungkin tujuan magangnya hanya untuk working experience saja, untuk cari pengalaman. Jadi teman-teman bisa masukin proposal secara umum, gambaran umum, apa yang akan teman-teman lakukan nantinya. Mungkin itu sih. Nah, tadi Bang Fazli kan udah bahas tips and tricksnya apa kan Bang Buat lolos. buat ya lolos. Nah, kalau dari Dinda, gimana sih caranya Abang bisa survive di internship ini? Apalagi kan Abang tuh jauh dari bukan di Sumatera lagi tibanya gitu kan, udah di Papua. Papua gitu kan. Nah, dari Abang gimana sih Bang biar bisa survive? Nah, mungkin sedikit cerita balik lagi ya. Jujur saya itu mahasiswa pertama yang tiba di Papua di program ini. Jadi pada saat 2 minggu pertama, jujur itu emang 2 minggu yang berat ya. Karena kita nggak punya kenalan, nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi ketika 2 minggu pertama itu difokuskan untuk memperbanyak relasi, bangun komunikasi, seperti untuk menanyakan jadwal bus. Karena kita pergi itu nggak semua akses dan nggak semua orang bisa akses. Karena itu kan limited akses ya, hanya karyawan aja dan nggak bisa pakai motor, nggak boleh di area kerja. Jadi itu naik bus, kita harus nanya jadwal-jadwal busnya jam berapa, habis itu berangkatnya dari mana, itu harus ditanya dan bangun relasi. Jadi selama magang itu mungkin tips ya untuk teman-teman bahwa jangan diam-diam gitu ataupun malas bertanya. Karena apa? Nanti takutnya teman-teman nyasar gitu. Dia apalagi di area yang teman-teman baru gitu. Jadi jangan malu bertanya. Dan juga bagaimana bisa bertahan, yaitu kita bangun kenalan sama orang, kita bangun sama mentor kita juga dan sama pegawai-pegawai lainnya yang berada di divisi maupun di luar divisi. Dan juga ketika selesai 2 minggu itu teman-teman udah mulai datang tuh dari daerah-daerah lain. Jadi ketika teman-teman lain udah datang, kita udah ngerasa nggak sendiri lagi nih, nggak sendiri lagi dan kita usahakan setiap minggu itu kita ada acara dan juga setiap pulang kerja pasti kita saling bertukar pikiran tuh. Apa sih yang dilakukan di tempat magangnya? Apa sih yang dikerjakan, yang dilakukan? Apa sih keluh kesahnya selama magang di divisinya? Karena kan kita di situ beda-beda divisi ya. Jadi kalau mungkin dan beda-beda apa yang didapat gitu. Jadi setiap malam kami usahakan ngumpul dan sharing-sharing lah gimana selama kerja, apa ada masalah atau enggak, ada problem atau enggak. Mungkin itu sih. Nah, tadi juga mau nanya Bang, kalau selama internship gitu pasti ada kayak off day-nya gitu kan Bang? Benar ya, ada off Nah, day. jadi kalau dari pengalaman Abang selama internship di PT Freeport Indonesia, keseharian Abang selama off day itu ngapain Bang gitu? Nah, jadi untuk roster jam kerjanya kita mahasiswa itu beragam ya. Ada yang 52, ada yang 61. Jadi maksudnya 52, 61 itu 5 hari kerja, 2 hari off. Ada yang 6 hari kerja, 1 hari off. Nah, tapi umumnya itu 52, 52. Jadi kita kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Selanjutnya di hari Sabtunya itu kita off itu sampai hari Minggu. Dan kita selama off itu hanya bisa jalan-jalan tuh pada hari Sabtu, umumnya hari Sabtu. Karena apa? Jadwal bus yang ada dari tempat kami tinggal, jadi untuk laki-laki dan perempuan itu dibedakan ya tempat tinggalnya. Jadi untuk laki-laki itu tempat tinggalnya di mile 38 dan sedangkan yang perempuan itu di area Kuala Kencana. Jadi untuk hari Sabtu itu ada busnya jam 6 ke area Kuala Kencana. Jadi kami usahakan tiap Sabtu ngumpul tuh sama teman-teman intern yang cewek dan juga kami kayak banyak sih aktivitasnya seperti berenang dan jalan-jalan di area Kuala Kencana dan juga kemarin tuh kami juga ngumpul di salah satu rumah teman di Timika juga dan itu kami sharing-sharing. Jadi selama ngumpul itu ya itu kami saling bertukar pikiran, ngapain aja selama seminggu kerja dan juga
untuk ngelepas penat selama kerja. Dan untuk di hari Minggu kebanyakan kami nggak melakukan kegiatan ya, karena untuk hari Minggu itu ada jadwal busnya jam 7 itu ke area Timika atau ke area kota. Jadi kebanyakan itu kami pergi main di hari Sabtu dan di hari Minggu difokuskan untuk istirahat. Tapi nggak ada kemungkinan juga di hari Minggu kami keluar dan kami jalan-jalan ke Timika. Fleksibel sih. Iya. Jadi kita tadi udah bahas kenapa ngapain aja Bang, ngapain part of day-nya kan Bang. Nah kalau Linda nanya Bang, culture shock apa sih yang Bang rasain pas pertama kali tiba gitu, apalagi Iya. pas pertama kali datang di Freeport gitu Bang? Nah, masalah apa sih yang bedanya antara Sumatera dan Iya, Papua? bener banget Bang. Nah, kita sebagai orang Sumatera ya, yang mungkin serba semua dan juga di rumah sendiri ya, mungkin saya nggak kos ya gitu. Jadi kemana-mana pun enak ya. Jadi selama di situ culture shocknya itu seperti kemana-mana susah karena terbatasnya transportasi tadi. Dan juga di sana itu walaupun ya kita difasilitasi untuk makan, tapi kadang-kadang kan bosan ya dengan makanan yang ada di mess hall dan untuk makanan seperti nasi Padang di daerah ataupun sate Padang itu di situ harganya mahal sekali. Karena misal untuk nasi Padang yang rendang itu bisa 50.000 satu bungkus. Jadi selama magang itu makan nasi Padang mungkin sekali mungkin sekali. Dan untuk sate Padang pun juga sekali itu waktu acara Enviro Day kemarin. Dan ya itu karena mahalnya itu membuat puasa lah untuk makanan-makanan Padang. Dan mungkin juga walaupun ya di mess hall itu kadang-kadang disediain tuh kadang rendang atau gimana, tapi kan beda ya, beda beda rasa ya. Beda rasa. Nah, yang ciri khasnya Padang itu ya ternyata tetap di Padang. Makanya Padang itu memanggil terus untuk Iya, pulang ya. seautentik itu Iya, ya masih Bang. autentik itu. Rendang Sejauh Padang. apapun kita berkelana atau jalan-jalan, pasti keinginannya makanan Padang gitu. Iya, bener banget Bang. Terus setelah kita bahas culture shock nih Bang, mungkin kalau dari Fadli sendiri itu kan kayak jujur Fadli itu ngerasa ada anak pertanian atau ada mahasiswa UNAN yang bisa intern ke Freeport itu adalah hal yang sangat luar biasa sih Bang. Kayak out of my mind, kayak ini nggak di dalam ekspektasi saya Iya kalau betul anak Bang. UNAN bisa di sana gitu. Iya. Ya kan anak UNAN bisa ke PT magang di BUMN aja itu kayak udah wah banget gitu kan. Apalagi ini udah ke Freeport yang kalau notabene itu kayak Freeport ini udah di atas BUMN gitu loh Bang kalau dari segi pendapatannya Iya. ya kan. Nah, kalau dari tadi pengennya Abang kayak gimana sih pesan-kesan Abang selama melakukan internship di sana, dan juga apa aja sih hal-hal yang membuat anak UNAN harus gitu loh Iya buat harus. internship ke sana gitu Bang. Oke, baik. Mungkin diklarifikasi dikit ya. Sebenarnya PT Freeport sendiri itu di bawah naungan BUMN. BUMN juga Bang. Iya. Jadi itu ada satu holding company itu Main ID kalau teman-teman tahu. Di situ eh mengapa perkumpulan perusahaan pertambangan di Indonesia itu di bawah BUMN. Jadi seperti untuk emas, tembaga, perak itu ada PT Freeport sendiri, terus ada PT Vale, PT Timah dan sebagainya. Dan Antam pun juga bagian dari Main ID. Terus selama kegiatan magang, jadi gini teman-teman, selama magang itu teman-teman nggak harus mikir gitu. eh, nggak pede dengan kemampuannya, nggak pede dengan CV-nya. Intinya selagi ada kesempatan teman-teman coba daftar aja. Mana tahu kalau emang rezekinya pasti keterima. Dan juga pasti orang mikir nggak punya orang dalam bang, malas daftar, nggak bakal keterima. Iya. Mungkin ini ya pesan untuk teman-teman, jangan menunggu punya orang dalam baru mencoba, tapi mencobalah agar memiliki orang dalam. Coba dibalik mindsetnya gitu. Karena kalau kita mikirnya harus punya orang dalam dulu, baru kita baru mencoba, kita nggak bakal jadi apa-apa, nggak bakal jadi orang. Kecuali teman-teman yang nyiptain usahanya sendiri atau peluang kerjanya sendiri. Tapi selama kita nggak punya kenalan dan sebagainya, tetap mencoba. Karena kita nggak bisa milih kan, kita mau dilahirkan dari keluarga yang bagaimana, memiliki privasi apa, dan itu sebenarnya kita pun sama sebenarnya. Jadi teman-teman kalau nggak punya orang dalam, pede, daftar, tunjukkan semua kemampuan teman-teman, apapun prestasi teman-teman, tampilkan di situ. Karena nggak harus punya orang dalam. Buktinya saya sendiri nggak punya orang dalam bisa keterima. Jadi jangan pernah mikir
harus punya orang dalam baru mencoba. Itu nggak bakal pernah kerja teman, mungkin nggak bisa kerja teman-teman itu, karena mikirnya nunggu dan kapan tuh orang dalamnya. Orang dalam itu bukan hanya ditunggu tapi dicari, dan kita sendiri yang membangun relasinya. Dan juga bagi teman-teman khususnya mahasiswa UNAN, jangan insecure masalah harus top univ terbaik yang bisa daftar di PT Freeport. Enggak juga. Walaupun kita nggak sebanyak teman-teman dari kampus favorit, tapi sebenarnya kita punya peluang yang sama untuk magang di PT Freeport. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu, nggak bisa mikir buruknya gimana, keterima atau enggaknya. Yang penting teman-teman daftar dan juga berdoa ya. Tentunya itu pasti berdoa semua teman-teman keterima. Dan ketika teman-teman keterima dan teman-teman nggak punya kenalan, nggak punya orang dalam, dan teman-teman berhasil mencapai, itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi teman-teman nantinya, dan menjadi kepuasan. Oh ternyata saya bisa ya, nggak harus punya orang dalam dulu. Tapi ini saya nggak punya orang dalam, tapi bisa keterima, itu suatu luar biasa. Dan teman-teman harus mengapresiasi diri teman-teman. Dan juga sedikit ya, mungkin ada ketinggal tadi. Jadi untuk tahap-tahapannya selama intern. Jadi saya jelasin dikit. Untuk tahapan selama intern itu kita cuma ada 2 tahap ya. Kalau di masa saya itu ada administrasi seperti berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan tadi. Dan juga itu ada medical check up. Jadi untuk medical check up nanti teman-teman mikir itu biayanya dari perusahaan nggak kak? Itu nanti atau ditanggung pribadi nggak kak? Jadi untuk medical check up sendiri itu biayanya ditanggung perusahaan. Jadi teman-teman nggak ngeluarin duit sepeser pun selama mengikuti seleksinya di PT Freeport. Teman-teman ikut nanti diarahkan ke rumah sakit mana, bawa KTP, udah medical check up. Dan juga itu menjadi keuntungan ya bagi teman-teman. Kita nggak ngeluarin duit tapi dapat pengalaman yang luar biasa. Mungkin itu. Jadi intinya untuk mahasiswa UNAN jangan ragu untuk mendaftar. Kita dapat bersaing kok dengan kampus-kampus favorit lainnya. Ya mungkin itu ya Rinda. Udah banyak banget gak sih Bang iya. informasinya kayak Informasi yang sangat-sangat daging gitu loh untuk keluarga mahasiswa UNAN gitu Rin. banget banget. Karena ini orang pertama loh dari kita Universitas Andalas. Kita harus apresiasi dulu nih untuk Bang Tino. Karena jujur kalau dari aku pribadi dari tadi itu aku ngedengar penjelasan dari Bang Pino, aku speechless kayak Iya. ini mimpi atau beneran gitu. Karena Freeport itu dari aku SD ya, notabene-nya itu Freeport itu udah adalah perusahaan terkaya gitu Iya, loh betul, Pak. di mindset aku gitu. Jadi kayak bisa mewawancarai orang yang udah dari sana itu kayak wow banget kayak ini beneran aku Iya. gitu apa enggak gitu. Dan juga ingat juga KM UNAN sesuai dari pesan Bang Pino tadi, jangan kita mencari orang dalam Iya, dulu. betul. Tapi Jangan menunggu orang dalam, tapi kita cari bekerja orang dalam gitu. Dan Kita juga aku juga nangkap poinnya tadi itu just try aja. Iya. Kalau siapa tahu kan ibaratnya aku juga pernah dikasih quote kayak kita nggak tahu dinding mana yang bisa kita rubuhin. Jadi kayak selagi ada kesempatan kita dobrak aja Iya. terus. Siapa tahu dindingnya rubuh dan kita bisa ngambil kesempatan itu. Betul banget. Mungkin itu Bang untuk sesi kali ini Bang. Aku pribadi mewakili BMKM UNAN juga ngucapin terima kasih banyak ke Abang karena udah ngeluangin waktunya berbagi pengalaman dan juga ilmu untuk KM UNAN khususnya untuk mahasiswa di seluruh Indonesia pada umumnya. Karena balik lagi sebagai bentuk apresiasi dari kami BMKM UNAN itu adalah dengan mengundang mahasiswa berprestasi ke Axel Talk gitu. Mungkin sekian sesi kali ini. Aku Fadli dan teman aku Rinda. pamit undur diri. Sampai ketemu di Axel Talk selanjutnya. Dadah.